Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Masjid Al-Ukhwah yang semoga dimuliakan oleh Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Jumat sore ini kembali kita akan menyaksikan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Dan insya Allah akan mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, yakni hukum memakai jimat di bagian yang kedua ini. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Insya Allah kita akan segera memulai kajian ini. Sekali lagi bagi yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah bisa merapat ke depan. Dan bagi Anda sahabat Roja di rumah silahkan bisa mempersiapkan catatannya. Kita akan segera memulai kepada Ustadz falyatafaddal maskura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang hukum memakai jimat, tapi belum selesai. Kita terus membahas hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufr. Faqal ma hadhihi? Qal minal wahina. Faqal inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kata Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seorang laki-laki, di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufur, dari kuningan. Beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, minal wahina. Huruf min di dalam hadis ini min bisababiyah, dengan arti sebab. Kata dia karena sebab wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa tangan. Dia pakai gelang itu dalam rangka menyembuhkan penyakit tersebut. Kata Nabi SAW, cabut dia, lepas dia. Karena gelang ini tidak menambah apapun kepadamu kecuali kehinaan.
Dan sesungguhnya engkau apabila mati dalam keadaan gelang itu terpakai di tanganmu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Sanadnya tidak bermasalah. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, nafyul falah liman asyraka billahi azza wa jalla walau kana minas sahabah. Fama dhannuka bi ghairihim. Hadis ini menerangkan dinafikannya kebahagiaan. Dinafikan itu ditiadakan. Dijamin dia tidak akan bahagia orang yang menyekutukan Allah walaupun dia seorang sahabat. Yang dilarang oleh Nabi kan seorang sahabat. Bagaimana dengan yang lainnya? Para sahabat imannya hebat, amalnya hebat, tapi oleh Nabi dikatakan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu gak akan bahagia selama-lamanya. Kedua, wa maknal wahinah maradun yusibul yad. Makna wahinah penyakit yang menimpa tangan. Ketiga, wujubul inkar ala man basyara sababan ghaira syar'in. Walihada qala inzi'ha. Hadis ini pun menerangkan wajibnya mengingkari orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i. Tidak syar'i, tidak hissi. Seperti tadi orang punya penyakit yang disyariatkan, silakan berobat ke ahlinya, dokter, tabib, terapis yang ahli di bidang itu. Itu yang hissi, yang disyariatkan. Atau yang syar'i seperti dengan ruqyah syar'iyah atau umpamanya dengan bekam dan yang sejenisnya. Dua-duanya ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakitnya. Adapun menggantungkan jimat di tangan secara syar'i tidak ada perintahnya. Contohnya secara hissi, secara logika, secara rasional, secara medis nggak ada hubungan. Apa hubungannya gelang dari kuningan dengan penyakit? Nggak ada. Jadi orang ini melakukan ikhtiar yang tidak syar'i, tidak hissi, tidak logis, tidak rasional. Maka ini keliru dan wajib diingkari. Maka Nabi SAW menyatakan, lepaskan dia. Keempat, anna 'ala ad-da'iyah ayyubayyin al-athar as-sayyi'ah 'ani adh-dhanbi alladhi yunha anhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha la taziduka illa wahnan. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap dai harus menjelaskan dampak buruk dari dosa yang dilarang. Karena itu Nabi SAW menerangkan apa dampak buruk dari memakai jimat tadi. Kata beliau, fa innaha la taziduka illa wahnan. Jimat ini tidak menambah apapun kepada dirimu kecuali hanya nambah hina saja. Bagaimana tidak hina? Dia tawakal bergantung kepada benda mati. Tapi benda mati itu diyakini punya khasiat. Faidah kelima, anna syirkal asghar khatruhu azim wa min akhtarihi isabatu sahibihi bil wahan fi badanihi wa fi aqidatihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis ini pun menerangkan bahwa syirik kecil bahayanya besar.
memakai jimat tadi dianggap syirik kecil, tapi nanti ada rincian. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, bisa, tergantung keyakinan sang pemakai. Nanti ada rincian. Tapi andai ini syirik kecil itu berupa dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebagai wasilah, penyebab, perantara. Kalau perantaranya adalah sesuatu yang disyariatkan, boleh, seperti berobat, seperti ruqyah, seperti bekam, boleh. Tapi wasilah atau perantaranya itu dengan yang tidak disyariatkan, lalu diyakini ada pengaruh ke penyakitnya. Jadi dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab penyembuhan, tapi dia yakini sebagai penyebab penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi ini penyebabnya. Ini syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini yang menyembuhkan tuh jimat ini, itu syirik besar. Bukan Allah, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau meyakini yang menyembuhkan Allah, ini hanya perantara, padahal bukan perantara, itu syirik kecil. Hadis ini menerangkan syirik kecil itu bahayanya besar. Di antara bahaya yang akan menimpa orang tersebut adalah wahan, kehinaan, baik di badannya, di akidahnya, dan di seluruh aspek kehidupannya. Poin ke-6, an-tansisu ala halaqatin min sufr la ya'ni anna al-halaqah min al-hadid aw min al-fiddah aw min nuhas annaha ghairu dakhilah. Fahadhal mafhum ghairu mu'tabar li'annahu ja'a li bayanil waqi'. Nas, keterangan yang ada dalam hadis ini, jimatnya itu berupa gelang dari kuningan, tidak berarti dibolehkan kalau gelangnya dari besi, dari perak, dari perunggu, atau dari benda-benda lain, selama fungsinya diyakini jimat, maka ini berlaku. Adapun di sini disebutkan gelang dari kuningan karena realita kasusnya saat itu memang kuningan. Adapun kalau ada orang yang memakai jimat selain terbuat dari kuningan, tetap tidak boleh. Pada hakikatnya yang jadi masalah dianggap jimatnya, bukan bahannya. Poin ke-7, anna 'ala ad-da'iyah ay yuritha fi da'watihi idza ra'a ma yastakrihu bal 'alaihi ay yurith wa ay yartasil liqaulihi ta'ala liqauli sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajul ma hadhihi wa lam yunkir 'alaihi ibtida'an. Hadis ini pun menerangkan setiap dai hendaklah sabar di dalam berdakwah. Ketika dia melihat sesuatu yang dimungkari, selidiki dulu, tabayun dulu, pastikan dulu bahwa ini penyimpangan. Makanya Nabi SAW bertanya, ma hadhihi, ini apa? Beliau tidak langsung mengingkari, dipastikan dulu niat orang pakai itu. Mungkin saja pakai itu untuk perhiasan, atau mungkin pakai itu untuk kepenjimat. Maka beliau bertanya dulu, apa ini? Setelah orang itu menjawab, ini jimat untuk menghilangkan penyakit, baru beliau mengingkari. Jadi tidak lihat langsung ingkari tanpa mengetahui terlebih dahulu masalah yang sebenarnya. Poin ke-8, faidah ke-8, annal mubashiri lil asbab ghairu syar'iyyah ma'aluhu ila dharar. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang melakukan sebab-sebab yang tidak syar'i
bakal tertimpa bahaya. Tapi bahaya itu psikis loh. Bahayanya itu akidah. Sebab-sebab yang tidak syar'i itu contohnya sakit, melakukan pengobatan yang tidak rasional, tidak ada hubungan sebab akibat, dan tidak diterangkan secara syar'i. Kita sering menjelaskan, boleh enggak berobat dengan pengobatan alternatif? Lihat dulu, dibolehkan melakukan pengobatan kalau salah satu di antara dua poin ini terpenuhi. Pertama, ada alasan yang rasional, adanya hubungan sebab akibat antara obat atau cara pengobatan itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiah. Seperti kalau kita batuk ke dokter, oleh dokter dikasih sirup obat batuk atau pil. Ada hubungan nggak obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita orang awam nggak bisa menjelaskan, dokter bisa. Kalau ditanya, dok kenapa ini bisa menyembuhkan, dokter bisa menerangkan. Ada hubungan sebab akibat. Walaupun tidak ada dalil dari Quran dan hadis, Nabi tidak pernah berobat dengan sirup, berobat dengan makan pil. Nggak ada nas syariat, tapi ada hubungan sebab akibat. Contohnya umpamanya sekarang akupuntur, topung, totok punggung gitu ya, atau refleksi, itu ada hubungan sebab akibat secara medis, secara rasional, secara logis, dan betul bisa menyembuhkan. Boleh, walaupun tidak ada dalil, karena ini urusan dunia bukan urusan agama. Kedua, kalau ada dalil syariat baik ayat hadis yang menerangkan bahwa ini bisa menyembuhkan, walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran, seperti dengan ruqyah atau doa. Orang sakit didoakan atau diruqyah, dibacakan ayat. Ada penjelasan ilmiah nggak? Oh, bacaan ayat tadi mengandung zat yang mengandung obat apa begitu? Nggak ada. Tapi ada dalilnya. Nabi SAW melakukan, para sahabat melakukan, walaupun tidak rasional, tidak logis, tidak ada keterangan dari medis, tapi syariat membolehkan, mencontohkan, maka boleh dilakukan. Nah, ini dua poin. Kalau salah satu di antara dua poin ini tidak ada, jangan dilakukan walaupun menyembuhkan. Seperti sakit pakai jimat, diyakini jimat bisa menyembuhkan. Pada dalil syar'inya tidak ada, dalil hissi atau rasionalnya, logikanya nggak ada hubungan sebab akibat antara jimat itu dengan penyakit itu. Walaupun menyembuhkan maka tidak boleh. Dan itu bisa syirik besar. Kalau diyakini jimat ini yang bisa menyembuhkan, bisa syirik kecil kalau dianggap jimat hanya wasilah yang menyembuhkannya Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi semua orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i itu membahayakan akidahnya. Inilah yang ke-8. Poin ke-9, anna sahibal halaqah law i'taqada annahu mu'athirah bidzatiha lam yuflih kullal falah. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang memakai jimat tadi, seandainya dia meyakini bahwa jimat ini yang memberi pengaruh kesembuhan, orang ini tidak akan bahagia selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi yang kemudian bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Setelah itu dibangunkan lagi, lalu dia loh kam labithum
Berapa lama kalian tidur? Disangkanya tidur. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah hari. Sampai akhirnya dikatakan fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim min wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada. Sekarang utus salah seorang cari makanan, mana makanan yang halal. Lalu datang membawa makanan itu, wal yatalattaf, hati-hati, wala yus'iranna bikum ahada, jangan sampai ada orang yang mengenali dia, mengenali kamu. Karena kan buron dikejar-kejar oleh raja dan penggawanya karena nggak mau menyembah raja saat itu. Padahal sudah berlalu 309 tahun, tapi menyangka masih zaman itu. Nah, terus apa ayat selanjutnya? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka mengenali kalian, mereka akan merajam kalian atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Suruh murtad lagi, suruh nyembah raja lagi. Falan tuflihu idzan walan tuflihu idzan abada. Kalau demikian kalian tidak akan lagi bahagia selama-lamanya. Kalau murtad lagi, menyembah lagi ke raja musyrik, walan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Enggak akan masuk surga. Demikian juga orang yang apa? Yang memakai jimat, kata Nabi SAW, beliau menyatakan, lau mitta wahya alaika ma'aflahta abadan. Kalau kau mati dalam keadaan jimat ini masih dipakai di tanganmu, kamu gak akan bahagia selama-lamanya. Akhirnya artinya tidak akan masuk surga. Ini poin yang ke-9. Poin ke-10. Anna kalimah min al-jarah tufidus sababiyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajul ma hadhihi faqala ar-rajul minal wahina, yakni bisababil wahina. Hadis ini menerangkan bahwa kata min artinya dari bahasa kita. Dalam hadis ini minal wahina. Min itu tidak selalu maknanya dari. Min itu fungsinya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah bermakna sebab. Kata-kata min di dalam hadis ini huruf jar. Kalau huruf jar nggak bisa diterjemahkan, itu istilah saja sudah. Huruf jar itu huruf yang menjarkan kata yang datang setelahnya. Min, minallahi, minal kitabi, minal baiti. Nah di sini minal wahinati. Bunyi ujung isim yang datang setelah min itu i. Minallahi, minal wahinati. Itu disebut jar. Min termasuk huruf jar yang memberi makna sebab dalam konteks hadis ini. Karena ketika Nabi SAW bertanya, ma hadhihi, apa gelang ini? Dia menjawab, minal wahinah, artinya bisababil wahinah, karena sebab wahinah. Saya ada penyakit, makanya saya pakai gelang ini dengan keyakinan menyembuhkan penyakit saya sebagai jimat. Jadi min di sana maknanya sebab, karena sebab wahina saya pakai gelang ini, ya. Inilah poin yang ke-10. Yang ke-11. Annal muallifa qala rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi wa la'allahu yuridu an yuthbita sihhata hadzal hadits
khilafan liman qala innahu dha'if. Wa mimman dha'afahu al-Albani rahimahullah, lakin ghairuhu minal ulama yuthbituhu wa la syakka annahu min haitsul ma'na thabitun la miryata fihi. Muallif pengarang kitab Tauhid setelah mengutip hadis ini menyatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tak bermasalah, la ba'sa bihi, tak apa-apa untuk dipakai. Maksudnya beliau mensohihkan, menetapkan kesohihan hadis ini, walaupun ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkanlah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ulama lain mensohihkannya, tapi tidak diragukan lagi dari aspek makna, isi kandungan hadis ini tidak diragukan lagi kebenarannya tentang terlarangnya memakai jimat. Karena apa? Karena terkuatkan oleh ayat atau hadis-hadis lain. Hadis lainnya nanti kita bahas. Kalau ada hadis yang sanadnya dhaif, asal tidak dhaif, tidak, dhaifnya ringan. Lalu ada hadis lain yang mendukung isi dan makna hadis ini. Hadis yang dhaif tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan karena tunjangan dukungan hadis lain, dan hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Inilah hadis pertama yang kita bahas hari ini tentang hukum jimat. Hadis kedua masih riwayat Imam Ahmad, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan Uqbah bin Amir. Uqbah menyampaikan karena dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wadda'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, tamimah sejenis jimat, tapi dimaksudkan untuk menyempurnakan segala urusan. Kalau ada jimat ini segala urusan beres. Berasal dari kata atamma. Atamma itu menyempurnakan. Nah, jadi dia pakai jimat itu dengan niat agar semua urusannya beres, makanya disebut tamimah. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, digantungkan di leher, atau digelangkan, di tangan, atau di kaki, atau di mana saja dari bagian tubuhnya, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan menyelesaikan urusannya. Dia berniat menggunakan jimat itu agar semua urusannya beres sempurna, tapi apa kata Nabi SAW, Allah tidak akan membereskan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sama apa yang digantungkan baik di leher ataupun di tangan, di kaki, tapi terbuat dari berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Mungkin kerang, cangkangnya, cangkang teh kulitnya, atau batu-batu yang diambil dari lautan gitu. Kemudian diuntun, disusun, dibikin kalung, dibikin gelang. Itu namanya wada'ah. Apa maksudnya? Agar tenang. Wada'ah itu maknanya ketenangan. Seperti tamimah maknanya kesempurnaan. Wada'ah itu artinya ketenangan. Dia, kenapa disebut wada'ah? Karena ingin hatinya, jiwanya tenang, tentram, nggak akan kena penyakit, dan kalau penyakit akan segera sembuh. Tenang dengan adanya itu.
Kata Nabi SAW, wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan wada'ah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat lain, hadis tersebut riwayat Imam Ahmad seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, lalu beliau mensahihkannya, dan Imam Al-Zahabi menyepakati kesahihan dari hadis ini. Lalu di dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Dari hadis ini ada beberapa faidah. Pertama, anna tamimata hiya akhraj tusna'u min jildin aw min khuyut aw nahwi dhalik. Ta'allaqa ala badan al-insan yaz'umuna annaha tahfadhuhu aw annaha tuzilu anhu dharr. Hadis ini merangkan tamimah adalah sejenis manik-manik, baik kalung ataupun gelang, yang dibuat baik dari kulit atau dari benang atau yang sejenisnya, yang digantungkan di badan orang. Mereka menduga bahwa manik-manik atau gelang atau kalung tersebut bisa menjaga dia dari musibah atau menghilangkan madarat dari dirinya. Kalau ada penyakit, dengan menggunakan gelang atau kalung itu hilang penyakitnya. Kalau sehat, maka akan bisa menolak beragam musibah atau penyakit. Itu namanya tamimah. Kedua, annal wada'ah min ahjarin yastakhrijuha minal bahr yaz'umuna annaha tarfa'ul bala aw tadfa'uha. Adapun wada'ah, batu yang dikeluarkan dari lautan atau kerang, rumah kerang, siput dan yang sejenisnya. Mereka meyakini dengan dikalungkannya benda tersebut bisa mengangkat bala atau menolak bala. Kalau belum datang bisa ditolak, kalau sudah datang bisa dihilangkan. Itulah wada'ah. Poin ketiga, anna dzikrat tamimah wal wada'ah li bayan tamthil lal hasr falau wudi'a bi arqi jamal bi arratil jamal aw syah li hadzal gharad fa innaha dakhilatun tahta hadzal wa'id. Disebutnya dua benda, tamimah dan wada'ah. Tamimah benang, tali atau kulit yang diikatkan, digantungkan di leher sebagai kalung atau di tangan sebagai gelang. Itu tamimah. Atau wada'ah, berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Disebutnya dua ini hanya mimbabi tamthil, hanya dua contoh, bukan hanya dua-duanya saja, bukan. Seandainya dengan maksud yang sama, dengan tujuan dan niat yang sama, digantungkan benda lain, apapun bendanya. Ada yang menggantungkannya itu gigi-gigi taring binatang buas, umpamanya beruang, serigala, harimau. Diambil gigi taringnya, pasti sudah mati dulu ya, kalau lagi hidup nggak akan bisa. Terus gigi taringnya itu dibolongin, disambung dengan benang, satu atau dua atau tiga gigi dikalungkan. Diyakini bisa menolak bala. Sama. Itu sama dengan wada'ah atau tamimah. Atau umpamanya di sini disebutkan kotoran binatang, kotoran unta, kotoran kambing. Tapi niatnya sama, untuk menolak bala, maka dia terkena ancaman di dalam hadis ini. Yang penting bukan bendanya terbuat dari apa, tapi tujuan dan fungsi dari benda tersebut. Kalau tujuan dan fungsinya persis seperti memakai jimat,
maka sama hukumnya, terkena ancaman tadi. Poin keempat, anna hadzal hadis imma ayyakuna min babil khabar fayakun akhbaru anna man ta'allaqa tamimatan fa inna allaha la yutimmu lahu amrah, anna man ta'allaqa wada'ah yuridu an taskuna nafsuhu wa haluhu annahu la yakunu fi wada'atin wala fi sukunin. Keempat, hadis ini ada dua makna. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan beri ketenangan. Mana pertama ini mimbabil khabar, dalam rangka memberikan informasi. Kalau memberikan informasi berarti pasti siapa yang menggantungkan jimat, urusannya nggak akan beres, dia nggak akan dapat ketenangan. Itu pasti, karena berita itu kan memberitakan apa yang pasti gitu. Ini makna yang pertama. Jadi siapa orang yang menggantungkan jimat, dia akan mengalami dua hal. Pertama, semua urusannya tidak akan beres. Kedua, dia akan resah, gelisah, khawatir, tidak tenang. Bukan ketenangan yang didapat. Makna kedua, wa yumkinu ayyakuna hadzal hadis du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja makna hadis ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan, siapa saja yang menggantungkan jimat, semoga tidak akan dibereskan semua urusannya dan tidak akan diberikan ketenangan. Ini doa. Jadi konteks hadis seperti ini, baik yang baik atau buruk, banyak. Ini contoh keburukan. Siapa yang menggantungkan jimat tidak akan beres urusannya. Mungkin berita, sesuatu yang pasti, mungkin doa dari Nabi SAW. Dan doa Nabi itu dikabul. Contoh yang baik umpamanya, rahimallahu imro'an sami'a minni hadithan faballaghahu ghairah. Rahimallahu imro'an. Ini bisa bermakna dua. Pertama, doa. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Doa. Ya Allah, beri rahmat kepada orang yang belajar hadis, lalu menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Ini kebaikan. Atau mungkin saja ini khobar, berita. Kalau berita berarti pasti, rahimallahu imran, pasti Allah akan merahmati seseorang yang menghafalkan hadis dariku lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, yang seperti konteks kalimat seperti dalam hadis banyak, baik yang baik ataupun yang buruk. Di sini contoh yang buruk. Siapa yang menggantungkan jimat, maka tidak akan beres urusannya dan tidak akan tenang. Bisa juga ini doa, semoga nggak beres, semoga tidak tenang. Faidah kelima dari hadis ini, annal hadits al-akhir athbata anna ta'liqat tamaim syirkun. Wa hal huwa syirkun asghar am akbar? Sabaqa bayanu dzalik. Faman zama annaha mu'athiratun wa annaha nafi'atun min dunillah fa innahu syirkun akbar. Wa man zama anna hadhihi laysat mu'athiratan bidzatiha wa innama hiya sababun fa huwa syirkun asghar. Perhatikan, ini juga berlaku bagi orang yang berobat ke dokter atau ke terapis. Kita berobat ke dokter, ke terapis dengan pengobatan yang syar'i, yang logis, yang sesuai dengan teori kedokteran umpamanya. Itu hanya melaksanakan perintah Allah, ikhtiar tadawau
Fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Disuruh berobat. Karena setiap penyakit ada obatnya dengan cara pengobatan yang syar'i. Kita harus meyakini dokter, terapis, obat hanya sebab. Bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Ini hanya perantara. Obat atau dokter atau terapis atau tabib. Jangan diyakini obat inilah yang pasti menyembuhkan. Jangan, Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebab. Nah, disebutkan di sini hadis yang lain menetapkan bahwa menggantungkan jimat ini syirik. Timbul pertanyaan, syirik besar atau syirik kecil? Sudah dijelaskan di pertemuan lalu. Tadi juga sudah disinggung. Siapa yang meyakini bahwa jimat inilah yang langsung memberi pengaruh, memberi manfaat, bukan Allah. Bukan Allah yang memberi manfaat atau madarat, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau orang menggantungkan jimat dengan keyakinan ini hanya perantara, hanya sebab, yang menyembuhkannya Allah, maka ini tidak termasuk syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan penyebab kesembuhan, dia jadikan, dia yakini sebagai penyebab kesembuhan. Padahal nggak ada hubungan, tidak menyembuhkan. Tidak ada penjelasan dari aspek apapun bahwa ini menyembuhkan. Aspek medis, aspek logis, aspek rasio kita tidak menemukan hubungan antara jimat ini dengan kesembuhan. Enggak. Diteliti jimat ini ngandung apa sih? Enggak ada. Berbedakan dengan obat. Obat diteliti ngandung apa? Oh, ngandung ini betul bisa menyembuhkan. Itu betul-betul ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau jimat nggak ada hubungan sebab akibat. Allah menjadikan obat, madu, bekam, cara-cara pengobatan yang empiris, yang rasional, yang realistis, yang logis, Allah jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah tidak akan menyembuhkan kalau sebab ini tidak dilakukan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi sebabnya ini. Jangan diyakini sebab inilah yang menyembuhkan, obat inilah yang menyembuhkan. Enggak, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau meyakini pil dari dokter, terapi, pengobatan yang betul-betul ada hubungan sebab akibat, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan, itu ya boleh, tapi yang menyembuhkan Allah. Adapun jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Syariatnya Quran hadis tidak ada, penjelasan dari ilmu kedokteran tidak ada. Nggak ada hubungan antara jimat itu dengan kesembuhan dari penyakit. Berarti dia menjadikan jimat yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, dia jadikan sebagai sebab. Ini termasuk syirik kecil. Inilah poin yang kelima. Keenam, anna kalimah man fi qawlihi man ta'allaqa ismu syartin fahuwa syamilun likulli syakhsin hatta law kana fi halati marad aw ba'us fa innaha syamilah li'anna al-marid wal mutadarrar alaihi ay ya'tiya bil asbabis syar'iyyah. Hadis ini pun menerangkan bahwa huruf man di dalam hadis ini man ta'allaqa, siapa yang menggantungkan, huruf man. Dalam bahasa Arab huruf man di sini disebut isim syarat dan maknanya mencakup seluruh pribadi personal
walaupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terkena musibah, ataupun yang sehat, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kakek, nenek, siapa saja yang menggantungkan jimat tersebut terkena. Jadi tidak hanya orang tertentu tapi tak berlaku bagi orang lain, enggak, semua kena, walaupun orang soleh. Tadi hadis tadi dari Imran bin Husain, seorang sahabat itu orang soleh, tapi belum tahu hukum memakai jimat karena ketidaktahuan. Makanya dia pakai, dilihat oleh Nabi SAW, ditanya dulu tabayun, cross check dulu, ini apa? Nah, setelah dipastikan ini jimat yang bisa menghilangkan penyakit yang saya derita, baru oleh Nabi SAW disuruh buka, lepas, lalu dijelaskan, ya. Itu orang soleh ya, berlaku. Maka ketentuan terlarangnya memakai jimat ini berlaku untuk semua manusia. Poin ke-7, anna qawlahu marfu'an, yakni marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bi khilafil mawquf. Fal mawquf huwal manqul anis sahabi, wa man nuqila anit tabi'i wa min dunihi fayusammal maqtu. Adapun ucapan muallif hadis ini marfu', walaupun tadi perkataan seorang sahabat. Uqbah bin Amir meriwayatkan secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi. Ini ucapan Nabi. Kalau hanya ucapan sahabat disebut mauquf. Kalau ucapan tabi'in atau setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya, disebut dengan ucapan, dengan istilah maqtu. Ini hadisnya maqtu. Kalau maqtu berarti ucapan tabi'in. Kalau mauquf berarti ucapan sahabat. Kalau marfu berarti ucapan atau perbuatan Nabi SAW. Itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Poin ke-8 atau poin terakhir di dalam faidah dari hadis ini adalah muamalatul insan binaqidi qasdihi. Fa inna mu'alliqat tamimah yuridu ayyutimma lahu amrah, wa anna mu'alliqal wada'ah yuridu ayyakuna fi da'ah, lakinnahu lamma lam ya'ti bil asbab min abwabiha umila binaqidi qasdihi fantafa anhu tamam wadda'ah wassukun. Hadis ini menerangkan bahwa amalan seorang manusia dengan amalan yang buruk itu akan berakibat sebaliknya dari apa yang diniatkan. Seperti orang yang menggantungkan tamimah, disebut tamimah, penyempurna urusan. Kenapa dia menggantungkan jimat? Agar semua urusannya diberes. Itu niatnya, itu tujuannya. Tapi apa yang Allah tetapkan untuk orang ini? Semua urusannya jadi tidak beres. Orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu artinya kan ketenangan. Niatnya apa? Memperoleh ketenangan. Kalau digantungkan wadah, tenang. Kalau ada musibah yang akan datang, tertolak. Kalau ada penyakit yang ada di dirinya, maka akan hilang. Tenang jiwanya. Niat dia menggantungkan wadah untuk memperoleh ketenangan, tapi Allah berikan yang sebaliknya. Tidak akan pernah ada tenang, resah dan gelisah. Dan itu berlaku tidak hanya dalam perkara jimat. Umpamanya takabur. Apa makna takabur? Merasa diri besar. Dia takabur itu
dengan niat agar dianggap besar oleh orang. Tapi apa akibatnya? Dia dihinakan. Siapapun yang takabur hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan dalam pandangan manusia. Kita aja melihat ada orang yang arogan, yang sombong, yang takabur, yang merasa besar gitu, padahal kecil. Kita jadi tidak simpati, tidak empati, tidak suka, benci. Kita akan hinakan dalam pandangan kita orang yang merasa diri besar. Makanya takabur itu orang kecil merasa besar. Bahasa Sundanya gumede. Gumede itu orang naletik tapi merasa gede. Gumelis, gopet, goreng patut tapi merasa gelis. Gumasep, guminter, orang bodoh merasa diri pinter, guminter. Kelihatan semakin dia ngomong merasa pinter, semakin kelihatan bodohnya dia, kan gitu. Sebaliknya kalau orang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, namanya tawadhu. Tawadhu itu berasal dari wadhu'a. Wadhu'a itu meletakkan sesuatu di bawah. Orang tawadhu, rendah hati dia, Allah akan angkat, Allah akan muliakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zada Allahu 'abdan bitawaddu'ihi illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ketawaduannya kecuali Allah tambah kemuliaannya. Makin tawadhu orang, makin mulia dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Coba kalau ada orang yang humble, yang rendah hati, dia orang besar, dia orang hebat tapi humble, dia rendah hati, dia tidak arogan dengan kelebihannya. Oh, kita juga simpati akan semakin kita muliakannya. Jadi niat yang dimiliki oleh seorang dalam mengamalkan suatu amalan, Allah berikan balasan yang sebaliknya dari apa yang dia niatkan. Niat merasa besar, ingin dipuji oleh orang, akhirnya tercela, akhirnya dihina. Niat merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, akhirnya dimuliakan. Niat memakai tamimah agar semua urusannya itu disempurnakan, malah Allah dibuat berantakan urusannya. Niat memakai wada'ah tadi dengan niat agar didapatkan ketenangan, malah resah dan gelisah. Jadi muamalatul insan binaqidi qasdihi. Amal yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas bertolak belakang dengan niat dia, dengan tujuan dia mengamalkan amalan tersebut. Kita hidup ini mengejar dunia. Dunia yang dikejar lari menjauhi kita. Tapi kalau dunia ini kita punggungin, kita belakang, kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Ya, ini sunnatullah yang sudah berlaku sejak zaman baheula mula sampai sekarang, sampai nanti akan tetap berlaku. Inilah dua hadis hari ini yang kita bahas tentang masalah jimat. Hadis-hadis lain tentang masalah jimat masih ada. Kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Khusus hari Jumat, pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja. Kebetulan hostnya ada di sini, biasanya di Cilengsi. Silakan Abu Lukman untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi pemirsa Roja dimanapun Anda berada dan juga bagi jamaah Masjid Al-Ukhwah.
bisa ikut berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Aki Gazi di Desa Paderek, Majalengka. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang menjanjikan jika ingin sukses berusaha, bacalah kalimat ini dan kalimat itu, kemudian tuangkan air di depan kios, di depan kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan melakukan hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau bagaimana? Mohon tausiah, jazakumullahu khairan untuk semuanya Ustaz. Tafadhol. Baik, barakallahu fiik. Orang Majalengka, kalau ingin sukses dagang, baca bacaan tertentu ke air lalu ditaburkan di depan kios, di depan kantor tempat kita bekerja gitu ya. Baik. Iya, pertama kita lihat dari dua sisi. Dari sisi logika, ada nggak hubungan bacaan tersebut, air yang ditaburkan, dengan kesuksesan? Ada nggak alasan logisnya? Tak ada. Berbeda dengan umpamanya kiosnya atau tokonya dihias, diwangikan sehingga orang betah, itu mah kan ada hubungan sebab akibatnya. Orang jadi tertarik masuk kalau dihias, bersih, para penjaganya ramah, harganya murah, barangnya bagus. Nah itu beda kan? Itu jelas ada hubungan sebab akibat, orang tertarik. Sekarang tokonya, kiosnya tidak dihias seperti itu, tapi cuma ditaburi oleh air yang sudah dijampe-jampe. Ada alasan rasionalnya? Tidak ada. Pertama itu. Kedua, ada nggak alasan syar'i dari Quran, hadis, para sahabat, penjelasan para ulama? Siapa ingin sukses, baca surat ini atau jampe ini, kemudian airnya ditaburkan. Ada? Tidak ada. Dari sisi agama tidak ada, dari aspek rasional atau logis tidaknya juga tidak ada. Maka ini berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab bagi kesuksesan, dia jadikan sebagai sebab kesuksesan. Ini termasuk syirik? Ya. Apa syirik besar, apa kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini air itulah yang membuat ini akan sukses, diyakini, bisa syirik besar. Karena meyakini ada pengatur lain dalam hidup dan kehidupan ini selain Allah, yaitu air itu. Allah sendiri tidak mengatur demikian untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau dia meyakini yang memberi kesuksesannya Allah, ini hanya wasilah, ini hanya sebab, ini hanya perantara, ini hanya ikhtiar. Tapi dia melakukan ikhtiar dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka ini bisa jatuh syirik kecil. Karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan menjadi sebab teraihnya kesuksesan. Ya. Jadi mau syirik besar, mau syirik kecil, dua-duanya jangan dilakukan karena praktek tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan seperti tadi, Allah akan menetapkan kepada dia bertolak belakang dengan niat. Niatnya ingin meraih kesuksesan dengan cara itu, akhirnya malah kegagalan dan kegagalan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Kibin di Bandung. Jangan-jangan hadir di sini Ustaz. Iya. Ya, dan bagi kami informasikan juga bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang hendak menyimak kajian ini secara langsung di setiap Jumat sore, Anda dapat mendatangi Masjid Agung Al-Ukhuwah di Balai Kota ini insya Allah setiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan selesai. Baik Ustaz, pertanyaannya, saya dulu pencari ilmu kesaktian Ustaz, ke pondok pesantren atau ke orang sakti dengan cara dikasih mantra atau benda-benda sakti Ustaz, dengan cara ritual puasa-puasa. Mohon doanya Ustaz agar Allah menerima taubat saya
Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar semua ilmu yang ada dalam tubuh yang tidak syar'i itu hilang, Ustaz? Sedangkan orang yang ngasih ilmu ini sudah meninggal dan juga jauh. Syukran. Baik, barakallahu fiik. Sebuah opini yang keliru ya, yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu umumnya para kiai sakti. Para santri yang mondok biasanya juga dianggap memiliki kesaktian. Dari sana lahir image di pondok pesantren itu diajarkan ilmu kesaktian. Itu yang digambarkan di film-film, di dongeng-dongeng gitu ya. Itu sebuah kekeliruan yang harus ditonjolkan dari seorang kiai, ustadz, santri adalah pertama ilmu agamanya, kedua pengamalan dari ilmu agama, bukan kesaktiannya. Bukan terlarang belajar ilmu silat, ilmu bela diri apapun yang rasional, yang realistis boleh. Yang keliru adalah menjadikan ilmu agama, Al-Quran, hadis, doa tertentu diamalkan untuk meraih kesaktian tadi. Ilmu agama tidaklah dipelajari untuk itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu agama hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah, bukan untuk sakti. Kalau ilmu agama dipakai untuk kesaktian, makin hebat ilmunya, makin hebat kesaktiannya, maka yang paling sakti adalah Nabi SAW dan para sahabat. Ternyata Nabi pun tidak sakti, beliau terluka. Ketika perang Badar sampai 4 giginya retak tanggal, berdarah-darah. Para sahabat, di saya tidak akan ada yang berdarah terluka atau mati di medan perang. Sahabat banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, banyak yang cacat. Waktu perang Badar, perang Uhud di musim panas, kakinya melepuh saking panasnya pasir yang mereka injak itu. Mereka tidak sakti. Mereka memakai baju zirah, baju besi, memakai helm penutup kepala dari besi untuk melindungi kepala dari sabetan pedang lawan. Seandainya ilmu agama untuk kesaktian, niscaya mereka semua sakti. Nggak ada kesaktian. Karomah ada, tapi bukan dipelajari. Karomah itu anugerah Allah kepada orang karena ketakwaannya. Nabi ada mukjizat, tapi khusus untuk beliau, untuk para sahabat karomah, keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh dari kalangan sahabat, para ulama, namanya karomah ada, tapi bukan dipelajari. Dengan mengamalkan amal tertentu lalu dipuasai, puasa sekian hari, sakti, enggak. Jadi tidak boleh. Sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk alat bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu alat. Tujuannya apa? Amal dari ilmu itu. Karena itu kalau orang hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, dosa dia. Celaka, terancam azab dari Allah SWT. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk diamalkan, diaplikasikan, bukan memperoleh kesaktian. Nah, sekarang ada orang yang sudah kadung seperti itu, sudah terlanjur dulu. Baca ayat ini dipuasai. Dipuasai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Malamnya malam Jumat dimandiin dari air 7 sumur. Dan banyaknya 7 gayung dan seterusnya tuh. Akhirnya sakti. Apa saktinya? Kebal senjata, kebal api, terus bisa jalan di atas air. Itu trik dari zaman baheula ada.
Orang-orang zaman itu kalangan sufi yang merasa sakti tidak mempan api dari dulu ada, nantang-nantang kepada para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditantang, yuk siapa yang benar di antara kita, buktikan, kita bakar badan kita dengan api. Siapa yang tidak terbakar dia benar, siapa yang terbakar dia salah. Itu sudah terkenal dan disetujui di hadapan khalifah. Ayo, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di hadapan orang banyak. Orang-orang sampai tegang itu. Pas pada hari H, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberi syarat. Sebelum dibakar dengan api, masing-masing kita dilap dulu atau dibanjur dengan air cuka kulitnya. Terkejut dia. Akhirnya nggak mau, nggak jadi dia. Kenapa? Ditanya Syekhul Islam kenapa? Karena dia sebelum datang ke tempat yang dijanjikan membaluri dulu semua kulit tubuhnya dengan cairan tertentu yang menyebabkan dia tidak terbakar api. Jadi apinya nyala, tapi yang terbakar itu cairan tadi, tidak sampai ke kulitnya. Tapi dengan diulasi dengan cuka, cairan tersebut luluh, dia bisa terbakar. Akhirnya dia mundur sendiri. Ternyata trik, bukan kesaktian. Sama dengan pesulap gitu. Ada nggak pesulap yang bisa tok buntung nyambung lagi? Ada pesulap yang dibakar api tidak apa-apa. Trik, bukan karena sakti dia. Ada trik tertentu, ada alat tertentu yang bisa dibeli dan seterusnya ya. Ternyata bukan kesaktian, itu trik untuk menipu orang awam. Karena itulah maka tidak boleh. Nah sekarang ada orang yang sudah terlanjur begitu. Belajar ilmu kesaktian, apa yang harus dia lakukan? Wajib tobat. Lakukan beberapa syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Cepat lakukan sebelum sakarat. Cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya. Nah, selain itu amalkan sunnah, banyak menghafal Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan amal ibadah. Insya Allah sisa-sisa dari intervensi jin yang masuk ke dalamnya dengan banyak zikir, banyak ibadah, banyak mengamalkan sunnah, dengan sendirinya insya Allah akan pergi meninggalkan dia ya. Begitu saja tobatnya, semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Mangga lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Ustaz, pertanyaan ini dari Muhammad di Sumatera Selatan, juga penanya-penanya lain ini ada banyak Ustaz, terkait dengan kepala kerbau ini Ustaz. Salah satu pertanyaan yakni di rumah ada kepala kerbau yang dikeringkan Ustaz. Tidak tahu niatnya untuk apa. Namun ternyata orang di rumah tidak mengizinkan untuk dibuang. Pertanyaannya Ustadz, apakah itu termasuk jimat dan apakah diperbolehkan Ustadz kalau bukan termasuk jimat? Mohon penjelasan Ustadz. Maksudnya kepala kerbau dipajang gitu? Ya, dikeringkan Ustadz. Dikeringkan. Mungkin hiasan ya. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah memajang hiasan dalam bentuk kepala binatang? Kan ada ya, ada rusa gitu. Betul-betul dari kepala binatang, kemudian dikeringkan, diberi cairan tertentu supaya tidak bau, lalu dicat mungkin, dihias, kemudian dipajang di mana? Di ruang tamu dan seterusnya. Apa boleh, apakah tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, terkait ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan sebagai curhatan. Pertama, menyembelih hewan. Menyembelih hewan adalah ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat
Karena apa? Karena siapa dia menyembelih hewan itu. Kalau karena Allah, seperti kurban, seperti akikah, atau untuk sajian daging yang dimakan. Tapi atas perintah Allah menyembelihnya menyebut nama Allah, maka itu ibadah yang agung dan aplikasi dari tauhid. Di mana letak tauhidnya? Yaitu beribadah hanya kepada Allah dalam bentuk menyembelih. Allah menyatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sungguhnya solatku dan sesembelihanku. Sembelihan ini ibadah yang agung. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah kamu karena Allah, solat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah kurban. Jadi Allah menyandingkan solat dengan menyembelih. Dua-duanya ibadah yang agung yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nggak boleh menyembelih untuk mbah yang menguasai tempat ini, jin. Nggak boleh. Syirik. Nabi SAW menyatakan ada orang masuk surga neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan kebo lagi. Ada satu kaum punya berhala, setiap orang yang lewat dicegat. Qarib, berkurban kamu. Kata orang ini, saya tidak mempunyai apapun untuk dikurban. Qarib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, kemudian dibunuh, dipersembahkan. Fakhalla sabilah, dia dibiarkan lewat. Kata Nabi, dia dalam neraka. Yang dia korbankan lalat, nggak ada nilainya. Tapi bukan nilainya, tapi untuk siapa dia berkurban. Ternyata untuk berhala, neraka. Seorang lagi lewat dicegat, dia bilang, saya nggak akan berkurban selain untuk Allah. Fadaraba unuqah, dipenggal lehernya, mati. Kata Nabi, dia di surga. Hanya lalat. Lalat aja tidak mau, walaupun untuk berhala. Dia hanya berkorban untuk Allah. Maka dalam kurban terkandung tauhid, terkandung ibadah yang agung yang disetarakan dengan sholat. Kurban ini tidak hanya bernilai sedekah, bernilai sosial, enggak. Tapi yang lebih penting dari kurban, dari menyembelih adalah nilai tauhid dalam hal menyembelih. Maka kalau ada orang yang menyatakan mubazir, kalau kurban itu disembelih, nggak semua orang suka kambing, lebih baik setorkan aja uangnya ke lembaga yang saya pimpin. Itu orang mata duitan banget. Itu orang menganggap kurban itu hanya sedekah, hanya ibadah sosial. Dia nggak paham ada yang jauh lebih penting daripada sedekah dan ibadah sosialnya, yaitu tauhidnya tadi, ibadahnya tadi dalam bentuk menyembelihnya. Itu lebih agung daripada sedekahnya. Iya betul ada nilai sedekahnya, tapi yang lebih agung adalah ini. Jadi pertama, kalau kepala binatang tadi disembelihnya untuk selain Allah, itu sudah musyrik dari awal. Tapi kalau untuk Allah, maka selamat. Nah sekarang yang kedua, sekarang kepalanya dijadikan hiasan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Menjadikan kerangka badan atau salah satu bagian dari binatang, apalagi orang, dijadikan sebagai hiasan, tidak boleh. Baik binatangnya utuh, kan ada binatang umpamanya beruang utuh, pakai air keras atau diawetkan, dijadikan hiasan, atau hanya kepalanya saja. Maka kalau sudah menjadi bangkai terus diawetkan, maka tak ubahnya seperti hukum boneka atau patung. Dan itu menjadi penyebab tidak akan masuknya malaikat rahmat ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat dari penanya, hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya terkait dengan penjelasan tadi Ustaz, yakni sekarang saya ingin menanyakan memakai cincin dari tembaga Ustaz. Tembaga. Dan diklaim mengandung antimikroba sehingga bisa mengobati bisul Ustaz.
Dan saya memakainya setelah bisulnya sembuh, saya nggak pakai lagi Ustadz. Apakah ini bisa juga dianggap sebagai jimat tadi Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Ada sekarang alat terapi yang berupa mungkin gelang, mungkin cincin. Setelah diteliti secara ilmiah, ada hubungan sebab akibat. Gelang itu mungkin mengandung semacam gelombang, mengandung semacam magnet, dan setelah diteliti dengan alat betul terdeteksi. Lalu pihak dokter, para ahli kesehatan meneliti betul ada hubungan sebab akibat antara alat tersebut dengan penyakit. Ada kalanya seperti umpamanya alat dicolokkan ke listrik, kita injek selama setengah jam begitu. Lalu ada mungkin listrik yang mengalir ke seluruh. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, betul alat ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit, maka dibolehkan. Karena ada alasan yang logis. Berarti Allah menjadikan alat itu sebagai salah satu penyebab dari penyebab kesembuhan. Berbeda dengan jimat tadi, diteliti secara ilmiah nggak mengandung apapun, nggak ada hubungan sebab akibat. Seperti benang yang dikalungkan, diyakini bisa menolak bala, setelah diteliti ngandung apa? Nggak ada ngandung apa-apa. Berbeda dengan umpamanya cincin tadi atau gelang tadi mengandung zat tertentu yang empiris, dibuktikan benar, ada alat yang bisa mendeteksinya, dan kalangan ahli kesehatan, dokter menjelaskan ya betul ada hubungan sebab akibat. Kalau seperti itu dibolehkan. Karena ada hubungan sebab akibat, sama dengan obat yang diminum, sama dengan tusuk jarum, sama dengan topung, sama dengan refleksi, ada hubungan sebab akibat, maka dibolehkan ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang, dan nanti pada maghrib insyaallah akan ada kajian lagi dari Ustadz kita Amni Nurbai. Silakan hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung sekali lagi dari Masjid Agung Al-Ukhwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang telah hadir di kajian ini yang begitu banyaknya. Juga bagi Anda sahabat Roja yang menyimak melalui Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing amal-amal kita menjadi amal-amal yang soleh dan menjauhi perbuatan syirik dan yang berbahaya bagi diri kita. Kami sekali lagi langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah menyampaikan jazakumullahu khairan atas peran serta Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bagi Anda sahabat Roja yang berada di Bandung Raya bisa hadir langsung dalam kajian ini setiap hari Jumat sore pukul 16.00 di Masjid Agung Al-Ukhwah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM.